Setiap senyuman bayi adalah kebahagiaan bagi kita. Tapi munculnya ruam popok bisa membuat kita khawatir. Ketika sedang membersihkan popok si kecil, ternyata ada bintik-bintik merah pada area yang tertutupi popok. Kenapa ini? Apa gara-gara ini kamu selalu rewel dan terasa tidak nyaman? Ruam popok atau diaperdermatitis adalah kondisi peradangan pada kulit yang tertutupi oleh popok seperti paha, pantat, dan di sekitar anus. Kondisi ini sering terjadi pada bayi dan anak-anak, terutama jika jarang mengganti popok dan popok dalam kondisi yang basah. Prevalensi kejadian ruam popok pada bayi terjadi cukup tinggi, yaitu sekitar 25%, yang dimana itu terjadi pada usia 6-12 bulan. Di Indonesia, menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, kejadian pada tahun 2017 itu mencapai sekitar 7-35%, yang puncaknya pada usia 9-12 bulan. Ruam popok secara umum terbagi dua, yaitu ruam popok iritan dan ruam popok kandida. Penyebab ruam popok itu sebenarnya multifaktorial. Kerusakan kulit di area ruam popok itu terjadi beberapa faktor yang meningkatkan kelembapan kulit. Penurunan ini bersama dengan gesekan dan penurunan fungsi pelindung kulit itu dapat menyebabkan iritasi. Faktor yang dapat mempengaruhi adalah kontak dengan urin dan tinja yang mengandung bahan kimia dan enzim yang dapat merusak kulit, serta peningkatan pH kulit. Kulit yang lembab itu bisa terluka dan dapat teriritasi karena gesekan dari popok, dan bisa mendukung pertumbuhan bakteri dan jamur seperti Candida albicans. Pada ruam popok iritan, biasanya gejala muncul berupa kemerahan, lembab, serta kulit bersisik pada area yang tertutup oleh popok, seperti area genital ataupun area pantat. Dalam kasus yang parah, biasanya akan terbentuk erosi dangkal ataupun ulcerasi. Hal inilah yang menyebabkan bayi susah atau tidak nyaman saat berkemih dan mudah menangis atau bahkan dapat muncul bercak merah pada popok bayi. Ruam popok kandida atau ruam popok yang disebabkan oleh jamur memiliki gejala utama yakni munculnya papul, patch, dan plak kemerahan yang berada di area lipatan ataupun di area yang cembung. Infeksi ini memiliki ciri khas yakni adanya lesi satelit, di mana terdapat bintik-bintik kecil di area sekitar lesi utama. Dermatitis kandida merupakan penyakitnya, di mana ini terjadi pada bayi yang menggunakan popok, dan hal ini dapat terjadi lebih dari 3 hari ketika tidak diobati. Jadi hari ini kita akan ngasih tahu cara memilih popok yang benar. Yang pertama, kita memilih popok dengan daya serap yang tinggi. Yang kedua, kita harus memilih popok sesuai dengan ukuran anak. Yang ketiga, kita memilih popok dengan bahan yang lembut dan bebas bahan kimia. Dan yang terakhir, untuk menguji kecocokan popok, kita harus membeli popok yang kecil terlebih dahulu. Halo, kali ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengganti popok dengan benar. Yang pertama, cuci tangan dengan air bersih sebelum mengganti popok. Yang kedua, segera ganti popok ketika sudah basah dan terkena tinja. Kemudian, tidak lupa membersihkan dengan tisu basah. Selanjutnya, keringkan area yang tertutup dengan kain yang lembut. Tidak lupa mengoleskan pelembab pada bayi. Lalu, tunggu hingga kering, kemudian gunakan popok kembali. Selesai. Halo
saya pernah mengalami ruam popok. Ruam popok ini ditandai dengan lipatan merah di lipatan paha dan pantatnya ada kemerahan. Awalnya saya kira karena nggak cocok dengan produk tersebut, tapi setelah saya coba ganti popok lain ternyata tetap merah seperti itu. Terus mungkin menurut saya ini karena popoknya itu lembab, jadi berpengaruh pada kulit si bayinya. Saya memutuskan untuk mengganti jenis popok bayi saya supaya tidak terlalu ketat, serta mengoleskan krim atau salep khusus ruam popok. Tips dari saya untuk menghindari ruam popok antara lain, yang pertama, cuci tangan sebelum ganti popok. Lalu yang kedua, jangan lupa untuk segera mengganti popok bila popok tersebut sudah basah atau kotor. Lalu yang ketiga, bilas area yang kotor tersebut dengan air yang bersih dan juga jangan lupa gunakan sabun. Lalu yang keempat, pastikan area tersebut bersih dan kering sebelum Bunda mengoleskan salep atau krim khusus bayi. Lalu yang kelima, hindari penggunaan popok yang terlalu ketat. Dan yang terakhir, jangan lupa konsultasikan dengan dokter supaya lebih jelas. Untuk menghindari ruam merah tersebut, pilihlah popok yang tepat, rutin mengganti setiap 3 jam sekali, dan juga menjaga kelembapan dan kondisi kulit si bayi. Halo semua, ucapkan selamat tinggal. Ada ruam popok. Jaga si kecil. Challenge-nya menarik nih, aku ajak yang lainnya deh. Di tengah dunia yang ceria, kadang ruam datang tiba-tiba. Jangan khawatir, kita bisa mengatasi. Dengan perhatian, semua akan kembali ceria. Selalu ganti popok tepat waktu. Evaluasi kulit bayi, hati-hati. Non iritatif, produk lembut selalu. Yakinkan kulit kering sebelum popok baru. Usahakan bersih, selalu jaga. Memonitoring ruam, jangan terlupa. Krim pelindung dong, jangan terlupa. Krim pelindung, jaga iritasi. Usahakan popok tak terlalu ketat. Lakukan pembersihan lembut saat mengganti. Ikuti saran dokter bila ruam mengganggu. Tenangkan bayi dengan sentuhan lembut. Sesuaikan ganti popok dengan kebutuhan. Elakkan bahan keras pada kulitnya. Hindari pakaian ketat di area popok. Amati reaksi kulit terhadap produk. Tetap tenang dan penuh perhatian. Tak perlu takut, kita hadapi bersama dengan langkah. Bayi tetap bahagia. Sehat dan senyum mereka. Dengan cita-cita semua bisa mengatasinya. Dengan langkah penuh kasih sayang, bayi bahagia. Kulit sehat kembali, jangan pernah ragu. Kita pasti bisa. Senyum bayi, kulit sehat. Perawatan yang tepat Jadikan ruam popok, Bukan masalah besar. mari pastikan kulit bayi Selalu sehat. agar mereka bisa terus tersenyum bahagia setiap saat.